Bahkan saya pun pernah menjaminkan diri gitu loh kan. Kalau dia masuk kan. Oh iya? Seperti itu ada statement berarti saya abang di media. Nikita Mirzani ya sebelumnya ya? Sebelumnya. Begitu dapat itu tanpa pikir panjang dia berharap dengan menunjukkan itu semuanya terbongkar. Persidangan digagalkan, dia bebas. Ya enggak? Padahal itu justru blunder. Masih mungkin nggak Bang seorang Nikita Mirzani bebas dari kasus ini Bang? Kalau saya melihat seiring persidangan ini gitu loh. Barang masuk. Hari ini jadwal kita belajar hukum aja ya. Siap dong. Hari ini kita mau belajar hukum dengan Bang Zainuddin. Halo Siap, Bang. Dok. Halo. Bang Batak Bang? Enggak. Oh bukan ya, Bukan. akhirnya saya ketemu pengacara bukan orang Batak ya. Jawa Bang? Banten. Oh Banten. Iya. Mau ngomong tapi tak kesalah lagi. Kalau Banten terkenalnya apa nih Bang? Bukan pengacara ya Bang? Debus. Bukan gue yang ngomong ya. Debus. Iya, kok abang gak jadi debus Bang? Aku suka deh statementnya Bang Zainuddin. Jadi hari ini kita mau belajar hukum aja lah Bang ya. Baik dok. Daripada kan kita kan lihat sidangnya Nikita Mirzani ini kan sungguh menarik ya. Iya. Diliput oleh banyak media. Betul. Bagi saya Bang, kita menonton boleh, tapi akan lebih bagus lagi kan kalau yang nontonnya juga dapat ilmu. Iya. Bukan dapat keributannya aja Bang. Betul. Oke, tapi aku disclaimer dulu. Aku tidak di kubu siapapun. Mau dia nanti dibebaskan, ditahan, terbukti bersalah. Aku gak ada urusan tentang itu. Kita belajar hukum aja. Betul. Aku pengen tanya dulu nih, Bang Zainuddin timnya siapa? Memang di awal-awal saya sih sering beberapa kali berstatement. Ya bukannya pro Nikita Mirzani ya, tapi saya meluruskan, memberikan pandangan terkait proses gitu loh. Okay. Jadi saya memberikan statement itu terkait, saya bilang ini kalau di 369 nggak masuk gitu loh. Okay. Karena pemerasan dengan ancaman kan gitu kan, seperti itu. Bahkan saya pun pernah menjaminkan diri gitu loh kan. Kalau dia masuk kan. Oh iya? Seperti itu ada statement berarti saya abang di media. Nikita Mirzani ya sebelumnya ya? Sebelumnya gitu loh. Tapi seiring perjalanan gitu kan. Berubah haluan Bang? Bukan berubah haluan. Saya banyak bukan banyak masukan ya. Karena saya juga memiliki link dan ternyata ini tidak seperti itu gitu loh. Oke. Seperti tidak penilaian saya di awal. Oke, agak sedikit gitu. Mulai bergeser. Iya. Tapi atas sudah bergeser semuanya Bang? Nah begitu setelah kemarin ricuh itu gitu loh. Awalnya bukan hanya ricuh setelah pencabutan gugatan 100 miliar gitu loh. Walaupun saya bukan kuasa hukumnya gitu loh. Kok begini gitu loh. Jadi kekecewaan itu lebih pada proses gitu loh. Bukan dari sosoknya. Oke. Tegas gitu. Bang, jadi sekarang di tim mana Bang? Saya tidak di tim mana, jadi saya berusaha meluruskan, mengedukasi masyarakat, ini apa sih yang sebenarnya. Karena saya bukan hanya netizen gitu loh, tapi saya memiliki profesi. Saya tidak mau statement saya membenarkan yang yang salah gitu loh. Membenarkan sesuatu yang sebenarnya salah gitu. Tapi dulunya abang timnya Nikita Mirzani? Enggak sih gitu loh. Karena maksudnya ya saya memberikan statement ya yang lebih istilahnya bahwa perkara itu enggak seperti itu gitu loh. Yang penting karena Nikita Mirzani kan enggak secara langsung awalnya. Kita coba balik dulu ya. Siap dok. Abang dulu pernah pro Nikita Mirzani. Mengatakan bahwa sepertinya dia tidak bisa dipenjara, bahkan abang rela memberikan jaminan ya. Iya. Jaminan ya, wah gila itu Bang. Abang rela menjaminkan diri itu kan artinya dengan penuh keyakinan. Iya. Boleh nggak saya tahu pada waktu itu alasan abang berpikir seperti itu? Karena awal perkara itu dugaan tuduhannya udah yang 368. Gitu loh. Dan itu kan tidak masuk. Akhirnya kan 369. Nah begitu 369, abang berpikir masuk nggak? 369 pun saya mengikuti perkembangan itu, adanya istilahnya kesaksian dari pihak pelapor. Saya berusaha meluruskan kalau pihak pelapor memberikan kesaksian seperti itu, potensi saya bilang Nikita dihukum ringan atau bebas.
itu sampai di situ. Oke. Ya enggak? Statement saya sampai mengulas sampai pada kesaksian itu gitu loh. Oke. Jadi saya selalu step by step gitu loh. Enggak, maksud saya kayak gini. Abang pada waktu nonton dari awal, abang berpikir bahwa ini kita tidak bersalah nih. Ternyata karena 368-nya ya. Tapi ternyata pada pasal berubah, menurut abang ini bisa nggak disangkakan ke terdakwa sendiri? Bisa. Bahkan statement saya terakhir saya bilang, sebenarnya perkara ini tanpa harus memberikan 4 miliar itu sudah bisa dilaporkan. Oh ya? Iya. Karena itu ada unsur pencemaran dan juga istilahnya bisa diduga itu kan berita bohong. Sekarang begini dok, seseorang mereview produk, kita tidak bicara di luar itu ya. Anggaplah saya sama dokter, saya pembeli, dokter saya konsumen, dokter produsen. Oke. Yang membeli itu kan tidak sedikit, ribuan orang. Cuma saya membeli, tapi punya tujuan lain. Belum tentu loh saya make. Iya kan? Jadi saya berusaha mereview berdasarkan pengetahuan saya. Ini begini, begitu kan? Gitu loh. Akhirnya kan saya speak up segala macam kan. Dokter isi dong gitu loh. Jangankan istilahnya itu produk benar, ilegal atau isinya kandungannya tidak sesuai. Benar pun istilahnya kalau dokter nggak nyaman dong. Merasa terganggu dong dengan reviewnya. Iya kan? Kalau dijelek-jelekan ya. Iya kan gitu loh. Nah dokter juga melihat sosok ini gitu loh. Sepak terjangnya dokter tahu gitu loh. Wah ngeri nih orang gitu loh. Iya kan? Mungkin itu lebih pada di awal gitu loh. Yang membuat rasa takut. Iya enggak? Nah pada faktanya gitu loh. Saya melakukan itu, memanfaatkan momen itu untuk mendapatkan keuntungan. Iya enggak? Gitu loh. Ini produk lu nih begini-begini. Padahal berdasarkan aturan, punya legal standing apa saya? Gak punya. Gitu loh. Iya gak? Iya. Saya kita gak punya hak mereview itu gitu loh. Yang berhak adalah BP POM. Yang berhak adalah BP POM terkait produk itu harus seperti apa kan. Gitu loh. Jadi karena saya memiliki keberanian dan merasa itu saya sudah pernah lakukan. Jadi itu buat istilahnya buat semacam memberikan efek takut buat dokter. Ini gue akan terus begini nih. Gitu loh. Tapi gitu loh, agar diri saya aman, saya suruhlah tim saya. Iya kan? Saya suruhlah tim saya untuk menjembatani. Betul gitu loh, mungkin ada pihak-pihak lain seperti itu kan. Saya suruh menjembatani. Nah, disitulah terjadi transaksi. Dan apa yang menarik, begitu istilahnya, oke lah anggap deal ada transaksi. Uang itu saya tidak mau masuk ke rekening saya. Karena saya tahu gitu loh. Uang itu didapat dengan jalan apa. Misalnya kan, gitu loh. Saya nggak mau. Oke deh, misalnya. Yang sekian masukinnya ke sini. Saya mau beli gunung. Gitu loh. Atau cash. Oh gitu? Iya nggak? Dan saya kenapa gitu loh. Nggak mau ditransfer ke rekening saya. Kenapa tuh Bang? Kenapa? Karena saya awam Bang. Karena saya takut kalau ada apa-apa ini saya keikut gitu loh. Karena saya tahu gitu uang itu dapat dari apa. Paham gak? Jadi untuk mengaburkan itu maka uang itu seperti itu gitu loh. Oh. Tapi bukannya kalau misalnya ketahuan malah lebih berat jadi TPPU Bang? Ya itu jawabannya. Kenapa saya gak mau ke rekening saya? Saya masih gak nangkep Bang. Kalau ke rekeningnya Abang, cuma pemerasan biasa. Kalau ke rekening orang lain, nambah lagi satu kasus lagi Bang, TPPU. Betul, awalnya memang seperti itu. Awalnya agar maksudnya kalau ketahuan, tidak masuk ke bahwa saya yang melakukan itu. Tapi adalah tim saya. Nah, secara tidak langsung dari cita saya, dokter bisa menjawab kan. Malah tambah kasus lagi jadinya. Di awal juga saya menduga bahwa kasus ini karena tidak dilakukan secara langsung, ya harusnya si saksi lah yang, maksudnya
orang saya lah yang harusnya yang ditahan masuk. Nah kuncinya saya nanti hukumannya seperti apa tidak tergantung dia. 55, 56 atau bisa jadi seperti itu. Jadi lempar semua kesalahannya ke asisten. Kalau dia mau menampung itu dan mengatakan apa yang saya lakukan adalah ide saya, istilahnya inisiatif saya. Lempar semuanya ke asisten. Berarti saya paling nggak kan bebas atau kena hukuman ringan. Oke, saya nggak tahu apa-apa. Oh iya. Asisten saya ini yang seperti itu. Yang buat seperti ini. Iya. Tapi pada persidangan tidak dimunculkan seperti itu. Nah, ini kan belum bersaksi. Oh. Ini kan sering disebut saksi mahkota. Oke, siapa asistennya? Iya. Ini saksi mahkota, Dok. Saksi yang sebelumnya saya bilang saya berstatement itu saksi nggak menguntungkan. Yang mana nih, Bang? Saksi silanya merugikan tergugat, hampir seluruh saksi. Merugikan terdakwa. Hampir semua saksi. Iya, karena terutama yang terlibat untuk aliran dana 4 miliar itu. Karena dari statement, dari keterangannya lebih pada melempar masalah ini bahwa dia melakukan itu ya as per istilahnya si tersangka ini. Terdakwa, Bang. Terdakwa. Terdakwa. Bang, tadi katanya keterangan saksi itu memberatkan terdakwa. Semua, Bang. Termasuk Dr. O juga. Ini saya buta hukum ya, Bang ya. Saya bukan pengacara, Bang ya. Sampai saya mau belajar nih, Bang. Dari yang Abang dengar duduk di sana, ada Dr. O, ada SS, dan juga ada satu lagi orang lab ya, bertiga. Tiga-tiganya itu menurut Abang meringankan terdakwa kah? Kalau saya tidak menguntungkan terdakwa. Tiga-tiganya? Iya. Padahal termasuk Dr. O kan temannya dari terdakwa sendiri. Bukannya keterangannya harus menguntungkan? Ya, menurut pendapat saya tidak. Karena bagaimanapun beberapa pertanyaan kan tetap arahnya bahwa yang dilakukan itu memang ada perintah seperti itu. Gitu loh. Dan itu juga kan pastinya didukung dengan chat-chat. Jadi perlu diketahui bahwa terkait kasus ini tuh bukti yang ditemukan itu bukan hanya 2, lebih dari itu, kan banyak video segala macam informasinya, gitu. Jadi di awal gitu loh saya pesimis gitu loh terkait masalah ini gitu loh. Kesini makin terbuka gitu loh, seperti itu. Bang, saya pengen tanya dulu nih Bang ya, masalah yang lagi viral dulu nih Bang. Mbak Nikita Mirzani pada akhir persidangan memberikan flash disk dan dikatakan bahwa hakim dan jaksa tidak mau memutar flash disk tersebut. Apakah ada sesuatu nih Bang di hakim dan di jaksa Bang? Menurut pendapat keahlian Abang? Yang paling harus kita pahami bahwa persidangan itu punya aturan. Persidangan itu sudah terjadwalkan. Ya enggak, mulai dari pembacaan dakwaan, eksepsi, mungkin putusan sela, kehadiran saksi, itu sudah terjadwalkan. Ini yang pertama, ya enggak. Jadi apabila di akhir sidang dengan serta-merta itu menunjukkan bukti, itu bukan forumnya, itu bukan tempatnya. Oh gitu? Iya, itu masih bagus diterima sama majelis hakim, bahkan majelis hakim mengarahkan kan untuk membuat laporan. Oh. Gak bisa Dok gitu loh. Pasti ditolak. Itu bukan saatnya. Jadi ada waktunya nanti pada saat pembuktian. Seperti itu. Gak bisa disempetin waktu didengerin dulu? Gak bisa. Sebentar aja Bang dengerin? Gak bisa. Gak bisa. Karena itu sudah aturan mainnya seperti itu. Berarti sudah sesuai SOP dong? Sudah sesuai SOP. Jadi tidak ada ditawar. Tidak ada lagi istilahnya seorang terdakwa. Apa istilahnya meminta di luar agenda persidangan itu nggak boleh, nggak ada. Nanti ada saatnya. Bahkan kita istilahnya mengusulkan apapun di luar agenda itu nggak boleh. Kapan jadwal terbaik untuk meminta hal tersebut? Pada saat nanti agenda pembuktian. Agenda pembuktian, ya nggak? Mau itu bukti tertulis, bukti elektronik dan segala macam itu ada saatnya. Seperti itu. Tapi kan pertanyaannya
flash disk ini ada relevan nggak dengan kasus yang ada? Itu pertanyaannya. Itu juga harus perlu dikaji harusnya oleh seorang kuasa hukum di sana. Saya juga sempat berstatement menyayangkan gitu loh. Kenapa flash disk itu dimunculkan pada saat persidangan? Itu sangat-sangat merugikan Nikita Mirzani. Kenapa? Itu dalam posisi yang kalut lah. Istilahnya dalam posisi yang seringkali emosinya tidak terkontrol, tersulut gitu loh. Nah begitu dapat, saya yakin itu kan pasti ada yang kasih, istilahnya kan. Begitu dapat itu tanpa pikir panjang, dia berharap dengan menunjukkan itu semuanya terbongkar. Persidangan digagalkan, dia bebas. Ya enggak? Padahal itu justru blunder. Karena dia mengungkap itu tidak pada tempatnya. Seharusnya, karena itu kalau memang itu terkait ada dugaan gitu, ada permainan antara hakim jaksa, itu tidak diungkap di sana. Harusnya dia itu membuat sebuah laporan gitu loh, ke polisi bisa, ke KY bisa. Tidak di sana. Tempatnya tidak di sana. Tempatnya tidak di sana karena itu bukti tidak relevan dengan kasus yang saat ini berjalan. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Itu adalah bisa dijadikan pidana lain gitu loh. Dan keandai kemudian itu terbukti tidak ada hubungannya dengan kasus pidana yang sudah jadi berjalan. Tidak ada hubungannya, tidak akan pernah menggugurkan kasus pidana itu gitu loh. Seperti itu. Oke. Karena kalau memang dugaan itu benar, itu kan ranahnya masuknya istilahnya semacam bisa aja tindak pidana korupsi, penyuapan dan sebagainya. Itu beda. Itu terkait individu, terkait penegakan hukum yang dianggap istilahnya nakal lah seperti itu dok. Gitu. Jadi tidak ada hubungannya. Oke, kalau saya andaikan kayak gini bang, saya mencuri nih, saya maling nih, ya kan? Saya misalnya dituntut 4 tahun penjara nih. Terus ada yang mau celakain saya nih, bayar jaksa hakim gitu kan. Bayar jaksa hakim, terus saya bilang nih, wah saya bongkar nih, saya punya flash disknya nih. Ya tapi kan bukan artinya kalau flash disk itu ada, yang tadi saya mencuri tadi menjadi tidak pidana. Seperti itu kan bang? Iya. Saya mencuri tetap itu pidana. Tetap pidana. Itu jalan. Jalan. Sidangnya dikacaukan atau ditimpa pakai uang atau ada korupsinya, itu hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Oke. Tidak akan menggugurkan. Bukan artinya jadi bebas saya ya. Oh enggak. Atau saya lebih ekstremnya gini, saya bunuh orang nih, bunuh orang. Iya. Nih. Terus hakim dengan jaksanya ada kong kali kong lah misalnya kayak gitu ya. Terus saya ketemu flash disknya nih. Ini benar bang. Ini sah banget, suaranya jelas. Sah banget. Diputar memang iya. Tapi itu enggak menggugurkan saya bunuh orang. Oh enggak. Jadi itu dua permasalahan hukum yang berbeda. Oke. Gitu loh. Ya enggak? Terkait sogok penyogok, suap penyuap itu pidananya lain lagi. Oke. Bisa aja masuk ke tindak pidana korupsi. Kalau urusan pembunuhan, urusan pemerasan itu beda lagi. Enggak ada. Makanya saya bilang itu bukan bukti yang relevan dengan kasus yang berjalan. Nah itu sekarang begini dok, istilahnya saya ini terdakwa, dokter hakim. Saya sedang meminta keadilan ke dokter. Tiba-tiba walaupun saya dengan mengatakan dugaan menuduh dokter ada main. Coba. Kesel dong. Ya. Logik ya. Iya. Itu secara moral gitu loh. Padahal fakta plastis itu harus dibuktikan, harus diuji. Dan kalau itu ternyata tidak benar, itu jadi backfire, bisa dilaporkan. Oh kalau itu salah? Bisa dilaporkan. Dan itu harus dibuktikan. Hakim, jaksa, bahkan Reja Gladys yang itu bisa melaporkan. Itu harus dibuktikan. Itu jadi bumerang buat Nikita. Oh berarti bahaya sekali ya sebenarnya. Oh iya. Sekarang faktanya, kalau memang rekaman itu sah, istilahnya rekaman itu asli, udah beredar dulu sekarang. Udah viral dong. Gak ada tuh. Seperti itu gitu. Jadi kemarin saya menyayangkan gitu. Harusnya itu gak terjadi. Karena itu kan jadi bumerang. Seperti itu gitu loh. Oke. Bang. Lalu pada saat dipakaikan.
rompi merah, itu terdakwa tidak berkenan, Bang. Itu sebenarnya boleh nggak sih, Bang? Jaksanya juga terlihat gestur ingin memakaikan dan ditolak. Entah itu menurut Abang jaksa JPU-nya sudah benar atau kondisinya bagaimana sih, Bang? Kalau kita lihat videonya bahwa permintaan untuk mengenakan rompi itu prosesnya sudah lama lah. Gitu loh kan, sejak Nikita masih duduk di kursi yang buat saksi itu kan. Di tengah sudah ya? diminta kan gitu loh. Mungkin dirasa nggak kooperatif, makanya jaksa ini kan menghampiri dia untuk menggunakan pakaian itu kan, bahkan borgolnya. Itu sudah sesuai SOP. Tidak ada kesalahan dengan jaksa. Bahkan harusnya tidak perlu diminta, apalagi dia berontak. Itu juga yang membuat saya heran, kenapa gitu loh, kuasa hukumnya kok diam. Saya tidak menyalahkan Nikita, gitu loh. Kalau misalnya kuasa hukumnya memberikan nasihat, memberikan masukan, saya pikir itu tidak mungkin terjadi. Oh, seperti itu. Terdakwa tidak boleh menolak berarti? Oh enggak, karena itu sudah SOP. Oke lah, dalam masa persidangan itu boleh dibuka. Tapi pada saat pulang, pada saat dia kembali ke rutan, harus menggunakan itu. Karena itu udah SOP, kejaksaan seperti itu. Terdakwa tidak mau pulang ke rutan. Itu kan ada keluar ya statementnya. Pokoknya saya tidak mau pulang ke rutan. Itu boleh gak sih sebenarnya? Saya tidak mau pulang. Nah makanya itu yang tadi saya katakan. Begitu flashdisk itu dimunculkan meskipun dengan dugaan. Dan di akhir ditunjukkan dia gak mau pulang. Artinya dia meyakini bahwa itu ada. Paham gak? Akhirnya opini ini tergiring di masyarakat. Jaksa begini, jaksa begitulah. Boleh kita benci dengan jaksa, dengan hakim, tapi jangan pernah buat gaduh dalam persidangan. Ruang persidangan itu suci, sakral, dan tidak boleh dikotori dengan hal-hal yang sifatnya justru membuat persidangan jadi tidak kondusif. Iya. Dan itu dianggap sudah cukup bikin masalah di persidangan, Bang. Ya betul. Berarti menjadi catatan dong. Jelas. Pastinya merugikan. Makanya saya komentari bahwa persidangan itu sudah merugikan Nikita Mirzani secara personal, dari saksi segala macam, gitu loh. Seperti itu. Sekarang majelis hakim begitu dimohonkan dia berbalik, itu juga kan jadi Jadi di medsos itu jadi seolah-olah hakim takut, hakim tidak menghiraukan gitu loh kan. Itu penggiringan opini itu gitu loh. Itu justru akan merugikan Nikita Mirzani. Justru saya bilang, kalau kalian mendukung Nikita Mirzani, tidak begitu caranya. Gitu loh. Nikita Mirzani itu ada di sana, jangan sampai apa yang kalian lakukan justru mempersulit posisinya dia. Dia lagi mencari keadilan gitu loh. Jadi ini seolah-olah pada ngomporin lah gitu loh. Malah seperti menyerang itu. Jaksanya, menyerang hakimnya. Iya. Sekarang kalau memang jaksa itu nakal, hakim itu nakal, buktikan, laporkan, kan ada koridornya. Betul. Dan persidangan ini masih by proses. Masih lama, belum ada putusan. Kalian sudah menjas hakim begini begitu, udah menjas jaksa begini begitu kan? Nggak bagus dong. Oke, ini sampai di persidangan seperti sekarang. Menurut Bang Jainuddin sendiri, menurut kita lihat kinerja hakim dulu ya. Kalau saya kan awam ya. Kalau Abang kan sebagai praktisi hukum ya. Dan saya lihat juga kan Abang cukup netral kan. Bahkan dulunya pernah pro Mbak Nikita ya. Untuk hakimnya sendiri menurut Bang Jainuddin sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya kah? Ya, menurut saya hakim jaksa belum terlihat kalau dia tidak istilahnya berat sebelah, tidak gitu loh. Kalaupun ada, jadi maksud saya ini jangan sampai opini-opini yang seolah hakim jelek itu dibangun dengan narasi-narasi yang tidak baik. Itu akan merugikan Nikita Mirzani. Oh, bukan malah menguntungkan? Tidak. Karena itu kan asumsi. Saya bilang kita tidak boleh berbicara asumsi. Kalau memang ada faktanya, ada buktinya, gitu loh, laporkan. Bang, kalau misalnya suatu hari, kita misalnya saja Bang ya, tergiring opini seperti ini, mungkin kan banyak yang nggak paham hukum, nggak mengerti hukum, terus tergiring opini hakim membela satu pihak ya, jaksa membela satu pihak, ini sudah disetting misal, terbangunlah image seperti itu, akan menjadi suatu tekanan yang luar biasa untuk hakim nggak untuk membuat keputusan?
Atau tidak mungkin? Tetap hakim akan memutuskan sesuai dengan hukum yang ada? Ya, jelas pastinya hakim akan memutuskan sesuai keyakinan dan pertimbangan yang dia dapat. Seperti itu, gitu loh. Apapun tuduhan terkait hakim, itu yang patut dibuktikan. Kecuali telak, ada videonya, ada penerimaan uangnya, bolehlah. Dan itu pun prosedurnya harus dilaporkan. Gitu loh. Ini kita menduga hakim yang curang sama jaksa yang curang, kita membuat ininya di situ gitu loh. Kan lucu. Sementara dia dalam konteks sedang meminta keadilan di sana gitu loh. Paling enggak di situ kan sudah mencederai, secara tidak langsung sudah menuduh. Bang, kalau jaksa sendiri Bang, katanya jaksa sangat pro banget ke Reza Gladys. Jaksa tidak imbang dan tidak beradil terhadap Nikita Mirzani. Saya bilang boleh kita memiliki asumsi, berpikiran bahwa jaksa berpihak terhadap pelapor gitu loh. Tapi semua itu jangan berdasarkan asumsi. Kita harus memiliki bukti-bukti yang jelas. Ini persidangan masih panjang, seharusnya kita menjaga momen persidangan ini agar tetap istilahnya kondusif dan hakim bisa memutuskan dengan baik gitu loh, dan menguntungkan, memberi keadilan. Jadi dalam konteks persidangan ini yang menentukan adalah hakim nanti. Seperti apa putusannya? Kalau tiba-tiba misalnya dari awal sudah diasumsi jelek, begitu putusannya ternyata Nikita menjadi hukum ringan atau bebas, gak ada yang tahu kan? Ini masih proses persidangan, statusnya Nikita juga belum diputus dia salah, masih memiliki potensi bebas dan segala macam. Harusnya kita tetap berpikiran positif gitu loh. Agar persidangan lebih cepat dan lebih baik. Bang, kalau ini kan kondisi sudah merugikan Mbak Nikita Mirzani ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang Nikita Mirzani agar dia bisa memenangkan persidangan ini? Ya, yang pasti jelas fokusnya yang pertama ya memang harus menjaga sikap dalam persidangan. Tidak boleh lagi hal-hal yang sifatnya justru yang sikapnya nanti di ruang sidang itu merugikan dia. Seperti halnya sidang-sidang kemarin kan. Selain itu juga dia harus memberikan bukti bahwa dakwaan itu tidak benar. Jelas dia harus memberikan bukti-bukti dan saksi gitu loh, seperti itu. Jadi itulah fokus buat Nikita dan kuasa hukumnya. Bang, tapi mohon maaf Bang, saya pengen tanya ya. Katanya hukum itu hanya untuk yang banyak duit. Apakah benar Bang, kalau misalnya dalam pengadilan, ini pertanyaan ya Bang ya, apakah benar tuh jaksa dan hakim itu sebenarnya bisa dibayar Bang? Ya, itu kembali pada pribadi masing-masing ya. Pastinya di manapun institusi, oknum-oknum seperti itu pasti ada gitu loh. Tapi bagaimana kita melakukan langkah hukum agar orang ini bisa diperkarakan, ya kita harus punya bukti dong. Kalau misalnya saya di sini misalnya berasumsi dokter begini begitu saya minta bukti, apa boleh? Fitnah kan? Saya bisa dilaporkan dong. Artinya kalau saya menuduh dokter gitu loh, istilahnya melakukan satu, saya wajib membuktikan. Ya enggak? Dokter pasti akan melaporkan saya. Semua permainan, semua pertandingan kalau ada yang menang, yang kalah pasti akan ngomong curang. Betul. Dan yang lebih merepotkan lagi kalau orang itu sudah terdoktrin pengen benar, itu yang repot. Bang, saya balik lagi yang tadi Bang. Ya. Perbaikin kata-kata saya Bang ya. Bukannya jaksa itu memang tujuannya adalah untuk memenjarakan terdakwa Bang? Ya, memang jaksa itu bertugas adalah melakukan penuntutan sesuai apa yang didakwakan. Berarti gitu. Mengincar terdakwa untuk bersalah kan? Atau tidak seperti itu Bang? Tidak seperti itu, tapi jaksa mencoba meluruskan hasil penyelidikan dari pihak kepolisian bahwa ia telah terjadi tindak pidana di sini gitu loh, dengan bukti-bukti yang ada. Berarti yang kontra dengan pengacara dong. Berarti jaksa itu menemukan unsur pidananya, ya,
dan memberikan penghakiman atau memberikan hukuman yang layak untuk si terdakwa. Betul. Tidak mungkin dong jaksanya itu, mohon maaf ya, di semua kasus tidak mungkin jaksanya itu pro kepada terdakwa. Oh tidak, jaksa tidak ada kepentingan. Jaksa buat pro ke terdakwa nggak ada. Jaksa hanya melakukan tugas apa yang ada dalam dakwaan. Oke, berarti kalau orang ini didakwa, misalnya dokter sudah maling ayam gitu loh, ya jaksa menjelaskan, oh ya dia maling ayam, ini loh buktinya ayamnya, tanggal sekian itu gitu loh. Hukumannya apa? Dia minta dihukum segini, seperti itu. Oke, sesimpelnya kayak gini ya. Berarti kalau misalnya nih ada tersangka di dalam kepolisian naik ke terdakwa, ke dalam persidangan, yang mau menjarain si terdakwa ini adalah jaksa. Betul. Yang ngebelain terdakwa ini adalah pengacara. Yang menentukan iya atau tidak adalah hakim. Ya kan? Jadi nggak mungkin dong jaksanya ngebelain terdakwa. Gak mungkin. Oh nggak mungkin ini. Nggak mungkin. Itu nggak seperti itu. Kita bawain saksi yang meringankan. Nggak mungkin dong. Pasti saksi fakta atau saksi yang memberatkan terdakwa dong. Betul. Benar ya? Oke, karena saya baca di kolom komentar itu, wah jaksanya sudah berpihak ya. Dalam hati saya kan, jaksa kan memang dibayar untuk. Betul. Jaksa itu yang melaksanakan apa yang ada dalam dakwaan. Kalau jaksanya ngebelain terdakwa jadi pengacara dong. Iya. Siapa yang nuntut? Bener ya? Iya. Tapi kita ngelihat Bang akhir-akhir ini kan jadi meledak ya. Jadi bola panas sekali ya. Ngelihat komentar-komentar netizen yang menghakimi hakim, menghakimin pengadilan kita. Menurut Abang ngelihatnya bagaimana ya netizen kita? Ya kita sangat miris gitu loh. Kadang memang netizen itu lebih mengedepankan moral ketimbang permasalahan hukum yang ada gitu loh. Jadi netizen itu kadang-kadang lebih banyak yang ikut-ikutan. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ngerti apa-apa gitu loh. Makanya kita di sini coba mengedukasi gitu loh. Boleh kita dukung orang, tapi jangan sampai orang yang kita dukung juga kalau memang salah langkah lu jerumusin gitu loh. Kayak begitu gitu loh. Seperti itu karena lu merasa fanatik dukung orang, lu tanpa sadar sudah ngejerumusin orang yang lu dukung gitu loh. Seperti itu. Bang, kemarin sidangnya itu agendanya adalah saksi dari pihak penuntut umum ya Bang ya? Iya, yang hadirkan Kamis nanti umum. Itu sidangnya agendanya apa Bang? Andeksanya masih kesaksian. Dari? Pastinya. Ya bisa saja dari pihak Nikita Mirzani. Itu tidak ada jadwal yang kita harus tahu pasti Bang? Enggak, kalau kesaksian itu memang dari pihak Nikita Mirzani juga kalau mau menghadirkan bisa. Kan biasanya ada silang juga nanti Mail juga diminta buat kesaksian buat Nikita Mirzani, begitu juga sebaliknya. Gitu loh. Masih kesaksian ya berarti? Iya, seperti itu. Sampai selesai. Tapi yang dari penuntut umum sudah selesai? Penuntut umum sepertinya sudah selesai, tapi bisa juga nanti dia kalau memang perlu saksi lain menghadirkan. Tambah lagi? Belum nanti saksi ahli. Selanjutnya setelah pemeriksaan saksi, agendanya apa? Pembuktian. Pembuktian? Iya. Pembuktian itu apa maksudnya Bang? Ya, bukti-bukti semacam bukti chat, bukti video, digital rekaman. Forensiknya dikeluarkan? Iya, seperti itu. Itu bukti-bukti? Iya, bukti surat segala macam itu nanti dikeluarkan, termasuk dia transfer kemana itu kan nanti dijadikan bukti. Gitu. Agenda pembuktian. Digital forensiknya akan keluar? Iya. Rekaman-rekaman akan dibuka? Akan dibuka. Termasuk bukti-bukti chat akan dibuka? Betul, karena itu nanti harus disinkronkan dengan kesaksian yang ada. Bang, aku mau tanya balik ya dengan Abang ya. Kalau misalnya pemekasan itu bisa negosiasi nggak sih Bang? Katanya kalau negosiasi itu nggak mungkin pemekasan. Sebenarnya pemerasan itu harusnya dilakukan secara langsung. Gitu loh. Dilakukan secara langsung. Tembak langsung dia minta berapa gitu. Terkait negosiasi itu kan bisa saja. Pada saat itu kan daripada nggak dapat ya gue sesuaiin kemampuan lo. Yang penting gue dapat duit. Artinya bisa ya? Bisa aja. Negosiasi itu bisa ada bagian dalam pemerasan. Iya. Tapi di situ kan nanti dicari mensreanya. Contohnya Bang, ya. Abang minta duit dengan saya nih. Iya. Richard 5 miliar nih, saya kayak gitu ya. Terus saya nggak punya duit nih Bang. Ya. Bang, aku cuma punyanya 2 Bang. 200.000 lagi.
mau ayo nggak mau udah kayak gitu ya. Terus abang ambil, itu masih hitungin pemerasan dong berarti? Iya. Seperti itu. Jadi pemerasan itu bang didahului dengan ancaman. Terkait 369 kan itu ancaman akan membongkar aib atau rahasia orang lain kan gitu kalau memang keinginannya tidak diberikan. Oke, Bang, 369, pasal 369 itu menurut abang pasal pencemaran nama baik atau pemerasan sebenarnya? Pemerasan dengan ancaman melalui media elektronik. Oke. Gitu loh. Kalau 368 pemerasan dengan ancaman. Oke. Sama seperti gini ya. Sama. Kalau saya datang ke bank, saya mencuri, itu pasalnya pencurian perampokan. Betul. Kalau saya ngehack, ngambil uang dari bank pakai hack, itu pasalnya elektronik ya. Elektronik, ITE. Oke. Kasal berbeda tapi sama. Judulnya sama. Mencuri sama-sama ya. Iya. Jadi satu dari media elektronik, satunya lagi datang langsung. Iya. Satunya lagi misalnya saya minta duit secara langsung, satunya lagi adalah saya minta duitnya secara elektronik ya. Gitu ya. Pemerasan secara elektronik. Oke, saya nyampe di situ, Bang. Bang, ini kalau misalnya iya, kira-kira kalau dari persidangan sampai sekarang, akankah ada tersangka baru ataukah akan ada yang terseret, Bang, di kasus ini? Kalau menurut pengamatan saya itu bergantung dari saksi mahkota. Saksi mahkota sendiri itu sebenarnya bisa menjadi justice kolaborasi ya. Seperti itu kalau dia mau. Tapi dengan catatan mungkin tidak kuasa hukum tidak sama dengan Nikita Mirzani kayak gitu. Oh, oke. Saya menarik ini, Bang. Kita tarik ya. Maksudnya saksi mahkota ini bagaimana, Bang? Karena terseretnya Nikita Mirzani ya karena saksi mahkota ini. Saksi mahkota ini menentukan seberapa hukuman Nikita Mirzani, bebas atau tidaknya juga. Jika apa yang memberatkan Nikita Mirzani, jika apa yang meringankan Nikita Mirzani, Bang? Jelas kalau misalnya saksi mahkota ini mengungkapkan apa yang dia lakukan itu atas instruksi Nikita Mirzani, maka sudah bisa dipastikan bahwa istilahnya apa yang dilakukan itu sepengetahuan dan perintah Nikita Mirzani. Artinya dokter bisa menangkap siapa itu. Kayak gitu kan. Nah, itu memberatkan. Sudah pasti. Sekarang saksi ini dia mau dia mau telan sendiri gitu loh, atau dia mau ungkap kan seperti itu. Kalau dia ungkap dan ternyata disuruh oleh Mbak NM, maka hukuman NM cukup berat. Iya. Kalau misalnya saksi mahkota ini Mail bilang bahwa ini adalah inisiatif dia, maka NM? Ya paling tidak dihukum ringan. Bisa saja bebas gitu kan. Tapi uangnya kan mengalirnya kepentingannya adalah ke NM. Iya, makanya istilahnya kasarnya bisa aja dia dihukum ringan atau bebas. Tapi kan tidak selesai di sana. Meskipun kesaksian itu dia bersaksi istilahnya bahwa itu salah aku yang inisiatif. Tapi kan bukti tidak berkata seperti itu. Misalnya nih ada bukti chat, kalau aku nggak salah dengar ya, chat yang mengatakan akhirnya aku bisa bayar KPR. Nah itu saya bilang. Jadi saksi juga akan dikorelasikan dengan bukti elektronik tadi. Itu sesuai tidak gitu loh. Seperti itu. Nah, paling tidak kalau memang si M ini bersaksi bahwa itu inisiatif sendiri dan itu kan panjang ya. Percakapannya itu bisa saja meringankan gitu, tapi di situ sangat tipis juga gitu apa dia mau gitu loh. Jadi kalau terkait saksi-saksi lain, ini sebenarnya saksi mahkota ini sangat penting. Oke. Gitu loh, keterlibatan pihak-pihak lain juga. Masih mungkin nggak Bang seorang Nikita Mirzani bebas dari kasus ini, Bang? Kalau saya melihat gitu loh, bukan melihat di awal, seiring persidangan ini gitu loh, barang masuk, barang jadi. Kalau
saya ini kan gitu loh. Bahkan saya sampaikan juga ke, ya istilahnya ada yang fanatik lah gitu kan. Ya ini barang masuk, saya bilang. Apa itu maksudnya barang masuk, Bang? Ya jadi. Kalau dari dari temuan sampai hari ini ya Bang. Saya temukan gitu loh. Kenapa demikian gitu loh. Walaupun kesaksian banyak endorsement segala macam itu enggak. Jadi, padahal Abang dulu mau ke Nikita nih, gimana saya salah bawa pencakapan kayak datang ke sini. Enggak, sebenarnya bukan pro ya. Saya menyikapi itu di awal itu memang saya temukan itu kan dari ceritanya dia, bahwa dia tidak terlibat langsung, bahwa itu udah Mail. Saya bilang kalau memang itu Mail harus ditangkap, bukan Nikita. Kan pada saat itu saya temukan itu. Oke. Bang, gitu kalau misalnya dua-duanya terbukti, misal aja dua-duanya terbukti, yang mana yang akan lebih berat Bang? Nikita atau Mail? NM. Karena dari chatnya, dari segala macam kan, NM. Oke, Bang, kalau misalnya kasus ini berkembang Bang, karena ada banyak nama yang disebut di dalam persidangan ini, akankah ada tersangka atau terdakwa lain? Bisa dimungkinkan. Karena masih memiliki korelasi hubungan hukum, bisa dikenakan 55. 55, 56? Iya. Siapa yang memungkinkan untuk 55, 56 Bang? Ya yang terlibat dalam transaksi itu. Menyuruh, istilahnya termasuk juga mengkondisikan dan sebagaimana, itu bisa saja gitu kan. Makanya kan nanti saksi mahkota ini kalau dia mau jadi kolaborasi, dia membongkar semua, ya dia akan lebih ringan. Kapan jadwalnya saksi Mail akan bersaksi Bang? Itu kayaknya pasti yang paling seru ya berarti ya? Oh iya. Karena itu yang paling menentukan. Betul. Ya? Nah nanti begitu dia bersaksi untuk NM, ya mungkin tidak beda jauh sama begitu dia bersaksi dengan Dr. O kan. Gitu. Oke. Bang, walaupun perantara tidak terima uang juga bisa kena. Misalnya Mail tidak menerima uang sepeser pun. Sebenarnya pasal 5556 itu kalau memang itu ditemukan adanya tindak pidana gitu loh. Terima nggak terima tetap kena. Oh, berapa hukumannya Bang? Kalau 55, 56 apa hukumannya? Bergantung perannya seperti apa. Gitu loh, kayak misalnya kasus kejadian yang aborsi gitu loh. Yang melakukan aborsi, yang mengkondisikan, yang itu kan kena. Oh. Turut. Seperti itu contohnya. Turut serta ya Bang? Iya. Turut serta istilahnya membantu terjadinya tindak pidana. Oke. Bang, katanya masa penahanan Nikita Mirzani hanya 55 hari lagi. Atau mungkin sekarang sudah kurang kali ya. Iya. Apakah benar itu Bang? Ada batas penahanan ketika dalam persidangan? Dalam persidangan itu ya majelis hakim bisa aja ya memperpanjang penahanan itu. Karena ini kan sudah proses putusan. Kecuali memang perpanjangan itu masih di dalam koridor penyidikan atau kejaksaan, itu memang harus dilepas gitu. Tapi karena konteks dalam persidangan ini kan tidak ada batas. Tidak ada batas. Karena bagaimanapun kan istilahnya bisa aja timelinenya 3 bulan selesai, ternyata nggak selesai, molor akibat durasi yang panjang terkait kesaksian segala macam, jadi harus nambah waktu, itu kan pertimbangan juga. Bukan artinya harus dilepas terlebih dahulu, tidak seperti itu. Enggak seperti itu. Oke. Bang, tapi ini pertanyaan terakhir Bang. Iya. Nikita bilang ini DRG ngincernya Dok Dev. Tapi kok yang dipenjara Nikita? Menurut dari persidangan yang ada, menurut Abang bagaimana? Harusnya Mail. Karena dia berpertama. Jadi masuknya NM karena Mail. Oh. Seperti itu gitu loh. Masuknya NM karena barang itu masuk ke NM. Oh. Yang 4M tadi gitu loh. Ya itu udah telak. Seperti itu gitu loh. Oke. Terlepas
terlepas dari Part M ini apa ada deal dengan pihak-pihak lain gitu, nanti dibagi-bagi sekian gitu kan. Kita kan nggak tahu, makanya perlu saksi mahkota yang bicara. Oke. Ya nggak, gitu loh. Bang, kalau TPPU itu bayar uang bukan ke rekening kita tapi ke rekening yang lain atau kita putar dulu untuk KPR atau apa, itu langsung tambahan pidananya jadi 20 tahun, Bang. Oh iya, itu maksimal sih. Emang ancamannya 20 tahun. TPPU. TPPU itu simpel seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi saya tahu uang itu hasil tindak pidana, uang itu hasil ini. Makanya saya nggak mau masuk ke rekening saya. Misalnya saya cash aja deh buat mengaburkan transaksi itu gitu loh. Jadi kalau misalnya sewaktu ada pengaduan laporan, saya bisa mengelak. Saya nggak terima uang gitu. Kebetulan ini kan karena pihaknya banyak gitu loh, saling berkaitan, bukti-bukti juga dari chat segala macam jelas. Iya, kan akhirnya nggak susah. Kalau nggak direkam susah pasti, Bang. Iya. Jadi nggak bisa mungkir lagi. Wah. Kita berdoa yang terbaik aja lah ya. Ya, pokoknya apapun itu ya kita lihat aja nanti putusannya seperti apa kan, majelis hakim. Mudah-mudahan yang terbaik.